Salam, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Gimana kabar kalian semuanya anak-anakku? Apakah sehat-sehat semuanya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya, kita semua ya dalam lindungan Tuhan. Ya, kita hampir 3 minggu ya tidak bertatap muka, tidak ada KBM. Ya, dikarenakan ya COVID-19, ya virus atau pandemi yang kita alami sekarang ini. Ya, jadi itulah yang menjadi alasan ya kenapa kita harus belajar melalui daring ya pada saat ini. Untuk itu kepada anak-anak kami semuanya, ya nanti ya sebelum materi ini kamu awali, ya tentunya ya berdoa dulu, ya baru ya masuk dalam materi. Nah, jadi untuk itu Ibu langsung lanjutkan aja. Ya, kita akan masuk nanti kepada bab yang ke-13, yaitu pada halaman 143. Nah, adapun ya topik yang akan kita bahas ya di bab yang ke-13 ini adalah mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek. Ya, iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada dua hal yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama itu adalah mengenai ilmu pengetahuan. Dan yang kedua adalah teknologi. Anak-anakku semuanya, ya. Yang pertama ilmu pengetahuan. Nah, kita bagi dulu apa arti daripada ilmu pengetahuan ini. Ya. Ilmu pengetahuan itu terdiri dari dua kosakata, yaitu ilmu dan pengetahuan. Ya, coba ya pikirkan apa itu arti ilmu, apa itu pengetahuan, dan apa itu arti ilmu pengetahuan. Nah, kita kupas satu persatu. Yang dinamakan atau yang didefinisikan ya arti daripada ilmu adalah kemampuan pikir manusia, ya, atau yang disebut dengan ya akal budi, ya ilmu. Nah, sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang dapat kita peroleh, melalui melihat, melalui merasakan, melalui mendengar, melalui mengecap, ya, yang dapat dipikirkan oleh akal atau logika kita. Nah, itu jadi pengetahuan. Jadi sesuatu apa yang kita lihat itu menjadi pengetahuan bagi kita. Contoh, kita melihat ada burung merpati terbang. Oh, kita katakan, oh, merpati, ya burung tersebut terbang. Kita misalnya melihat seekor ulat ya lagi mengerat daun-daun. Oh, berarti ulat memakan daun. Nah, itulah yang disebut dengan pengetahuan. Jadi semuanya itu adalah yang melalui proses kita melihat, kita merasakan, kita mendengar, kita mengecap. Nah, itu pengetahuan. Ya, sama seperti ya kita belajar tentang ya ilmu kecap ya, atau ilmu lidah kita ini. Nah, di sisi mana yang mengatakan merasakan asam, ya, yang merasakan manis, asin, dan merasakan pahit. Nah, itu adalah pengetahuan. Kemudian masuk kepada ilmu pengetahuan. Ya, apa itu ilmu pengetahuan? Coba ya pikirkan masing-masing dulu. Menurut kamu apa kira-kira ilmu pengetahuan? Oke, baik. Ya, ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan yang diperoleh, yang dijadikan untuk dapat diteliti, diselidiki, dan diuji secara sistematis. Nah, jadi ilmu pengetahuan, tadi ilmu kita
Apa yang kita pikirkan, kemampuan manusia yang melalui apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, ya, itu semuanya adalah dilakukan penyelidikan, penelitian, ya, kemudian diuji. Setelah diuji, barulah itu disusun secara sistematis dan menjadi ilmu pengetahuan. Nah, kalau itu belum dapat diuji, itu berarti belum ilmu pengetahuan. Ya, itu boleh dikatakan pengetahuan. Nah, contoh, saya melihat sebuah benda, ya. Kemudian ada teman saya juga melihat benda yang sama. Ya, tapi ketika posisi kami melihat benda yang sama ini berbeda-beda, tentu pengetahuan kami terhadap benda itu akan berbeda. Contoh misalnya, ya, saya melihat ya sisi ya kardus, ya, karena dari sisi sebelah kanannya saya melihat ya bergambar dan berwarna, saya katakan kardus itu berwarna ya hijau. Ternyata di sisi lain dia berwarna merah misalnya. Orang lain melihat dari sisi lainnya, dia katakan kardus itu berwarna merah. Jadi itu pengetahuan kita. Tapi kalau yang disebut dengan ilmu pengetahuan itu adalah semuanya sudah diuji, sudah diselidiki, sudah diteliti. Maka disusunlah itu menjadi suatu ilmu, ya, yang disebut dengan ilmu pengetahuan secara sistematis. Nah, baik anak-anakku, agar ilmu pengetahuan itu tersusun secara sistematis, maka diperlukan berbagai metode penelitiannya. Nah, apa saja itu metodenya? Ada 3 metode ya di dalam penelitian supaya ilmu tersebut dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, metode semiotik. Nah, apa ini arti daripada metode semiotik ini? Metode semiotik ini adalah ya yang berhubungan dengan sistem lambang di dalam kehidupan manusia. Ya. Contoh, kalau ada gambar mata, ya ada gambar mata kemudian disilang, ya itu berarti lambang yang mengatakan itu adalah ya jangan dilihat atau tidak boleh dilihat. Nah, itu adalah lambang atau tanda salib. Itu berarti ya Kristen atau boleh juga disebut dengan gereja. Ya. Nah, itu adalah lambang. Nah, sedangkan tanda ya, seperti titik, ya kalau kita membaca ada tanda titik berarti berhenti. Kalau ada ya koma berarti kita berhenti sejenak kemudian lanjut. Titik 2 itu berarti ya tanda titik 2 menyatakan kita harus ya ada hal-hal lainnya yang akan diuraikan kembali. Nah, jadi semuanya ya metode semiotik ini adalah yang berhubungan dengan sistem atau tanda dan lambang ini dalam kehidupan manusia. Misalnya itu adalah ilmu-ilmu seni, ya ilmu-ilmu seni dan juga ilmu-ilmu sastra atau bahasa. Nah, disitulah kita pelajari ya tentang tanda-tanda mulai angka 1 sampai 0 sampai angka 9. Ya, mulai A sampai Z dan lain sebagainya. Sedangkan tanda-tanda seni juga kita ketahui ada not balok. Ya, dalam not balok itu kita bisa baca ada kres, ada minor, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tanda. Yang kedua, ya, dengan menggunakan metode aksemiotik. Nah, yang kedua adalah aksemiotik. Apa itu aksemiotik? Aksemiotik itu adalah kebenaran yang dapat diterima tanpa pembuktian. Nah, jadi sebuah ilmu yang kebenarannya
yang diterima tanpa harus dibuktikan. Ilmu-ilmu apakah itu? Nah, termasuklah di dalamnya adalah ilmu-ilmu sosial, ya, ilmu-ilmu sejarah, ilmu-ilmu agama. Nah, itu kan kebenaran yang tidak harus diuji kan? Ya, kita dapat aja menerimanya tanpa harus ada pengujian. Contohlah, ya, ilmu-ilmu sejarah. Ya, dari mana pula ya seorang arkeologi mengatakan batu itu usianya misalnya udah ribuan tahun. Padahal orang yang meneliti, orang yang menemukan batu itu adalah baru anak kemarin. Nah, artinya harus tanpa uji, kita terima aja. Atau juga ya seperti apa yang dikatakan oleh Spencer dan Darwin. Apa dikatakan mereka bahwa manusia itu berasal dari kera atau monyet. Ternyata banyak orang yang menerima ya pandangan atau juga ya apa yang mereka katakan tanpa harus ada pengujian. Walaupun mereka mengatakan telah menemukan fosil ya tulang belulang manusia. Itu juga dalam hal bersosial. Ya, dari mana pula kalau kita tahu kita ada hubungan marga dengan si A dan si B. Kan semuanya itu dalam bentuk lisan. Enggak ada itu tertulis. Ya, itu hanya katanya. Nah, jadi tidak ada pengujian. Kita hanya dapat menerima tanpa harus ada pembuktian. Ya. Kemudian ilmu-ilmu agama. Ya, sama juga ya. Alkitab menceritakan bahwa dua loh batu itu adalah pertama bahwa ya Allah lah yang menuliskannya. Kemudian dituliskan oleh Musa. Ya. Bagaimana cara kita membuktikan itu? Itu tulisan Musa atau tulisan Allah? Atau juga bagaimana kita bisa membuktikan ya sejarah bagi orang Israel keluar dari tanah Mesir? Ya, apa dikatakan di sana? Ya, ternyata ya bangsa Israel itu menyeberangi laut Taberau itu dengan berjalan kaki. Ya, berjalan kaki. Ya. Musa katanya membelah laut itu. Bagaimana cara Musa membelahnya kita tidak tahu. Nah, berbagai argumen timbul. Ya, tetapi kita nggak bisa membuktikan. Tapi sejarah yang dicatat di dalam Alkitab ya tidak dapat kita buktikan dengan akal budi kita. Tapi kita menerima, ya itulah kenyataannya. Nah, jadi untuk itu, ya di sini kita ya belajar ya ilmu pengetahuan itu ya berbagai metode-metode termasuk seperti metode aksimatik. Dan yang ketiga yaitu adalah metode analisis. Ya, metode analisis. Nah, jadi untuk menguji dan menyelidiki sebuah ilmu pengetahuan ada metode analisis. Apa artinya? Mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menerima ya keadaan dengan pembuktian yang benar. Nah, itulah ilmu-ilmu sains atau yang disebut dengan ilmu MIPA, matematika, ilmu-ilmu pengetahuan alam. Nah, kira-kira macam mana anak-anakku semuanya? Ya sudah dapat mengerti arti daripada ilmu pengetahuan? Nah, coba kamu pikirkan dulu. Bedakan apa itu ilmu, apa itu pengetahuan, apa itu ilmu pengetahuan. Jadi kalau ilmu pengetahuan itu adalah semua orang sudah dapat menerimanya dan sudah teruji dan sudah disusun secara sistematis. Nah, kalau hanya pendapat saya aja itu bukan disebut dengan ilmu pengetahuan, tapi pengetahuannya Bu Munte, pengetahuannya Ibu Rosida Munte. Nah, demikian juga dengan kalian. Nah, jadi itu kenapa belum dapat diuji. Tapi kalau kau menemukan sesuatu ya
diselidiki, kemudian diteliti dan diuji dan serta disusun, itu bolehlah menjadi ya ilmu pengetahuan. Ya, dan ini juga harus dapat diterima oleh beberapa orang. Ya, kalau hanya ya sedikit orang yang menerima, ya itu berarti belum dapat diuji. Jadi itulah ya pertama mengenai ilmu pengetahuan.